bisa buat joget-joget Josek gue bilang ya. Joget apa? Josek, tau gak Josek? Josek itu gimana? Joget sikit gitu ya kan. Lebih Gen Z beliau ternyata Alfred ya dibanding saya sepertinya. Jadi joget-joget satu tehel gitu. Oke deh gitu. Oke, sambil dengerin itu. Nanti 1.6 Alpha FM, your inspiration, Alfred ya. Welcome back. Kalau tadi masih ada Vizilia ya, sekarang barengan sama Renata Angel. Tapi yang kali ini cukup seru abis nih Alfred ya. Karena finally kita akan kedatangan seseorang yang kalau misalkan Alfred tahu ya zaman dulu banget nih. Kalau misalkan kamu tahu lagunya kayak yang gini. Walaupun langit ada gitu-gitunya ya. Kita sambut dulu yang sudah hadir bersama kita nih Alfred ya. Adalah Marcelo Tahito. Hai Renata, apa kabar? Baik banget. Yes. Jadi secara tidak langsung Renata tadi manggilnya sempat Om nih Alfred ya. Cukup agak break gitu ya kan. Anyway, Elo, kabarnya gimana sampai hari ini? Aku baik-baik aja, thank you, sehat. Kesibukannya kemarin ngapain aja? Dengar tadi barusan dari Jember. Dari Jember. Coming from Jember. Ya, dari Jember kita habis main sama Dewa 19. Terus paginya berangkat ke Kota Malang. Langsung mampir ke Rawon Nguling. Oh, Rawon dulu ya. Jelas. Yang di Sambernya. Yes. Tapi anyway kan berarti bukan cuman pertama kali dong di Kota Malang. Udah sering banget gitu kan. Bahkan di sini udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Selain Rawon. Yang paling diinget dari Kota Malang sendiri apanya, Elo? Aduh. Saya udah lumayan lupa tuh. Tapi kalau perihal kuliner ya mungkin ya bakso itu. Bakso tetap selalu di bakso tapi gitu ya. Tapi tetap sih kalau aku, karena aku tuh gak terlalu penggemar bakso. Oke, tidak terlalu suka daging berarti ya? Bukan, aku lumayan picky kalau bakso. Hanya karena aku gak, kalau emang bener-bener aku ini banget baru aku makan. Tapi kalau udah Malang ya aku harus ke Rawon Nguling. Harus itu it's ultimate destination, ya. Yes. Oke. Anyway, berarti kan datang ke Kota Malang ini juga membawakan sebuah berita baru juga ya kan? Yes. Bakal membawakan yang namanya hal yang baru juga nih buat Alfred yang sekarang lagi ngedengerin. Kalau boleh tahu dan dijelaskan bawa apa nih? Aku baru ngerilis sebuah karya lagu baru berjudul Do Over. Do Over. Do Over. Oke, yang artinya adalah mengulang kembali. Mengulang kembali. Oke, soalnya bahasa Inggris aku nilainya 6 ya, jadi aku bertanya kembali. It's okay. Oke, jadi dengan Do Over. Yang sebelumnya itu Elo sendiri juga sudah punya beberapa single juga gitu ya, beberapa lagu juga. Dan kali ini Do Over, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan bersama dengan Elo yang kemarin-kemarin? Jadi saya tuh sempat merubah beberapa 2 kali sih. Saya pertama kali keluar dengan nama Elo itu saya main musik R&B. Terus mulai sedikit masuk ke rocknya dikit. Nah abis itu dengan Marcelo Tahito itu main rock banget. Sampai ada beberapa orang yang tidak mengenali kalau Elo itu adalah Marcelo Tahito. I'm serious ya beneran. Terus abis itu yang Do Over ini beda lagi dari dua-duanya. Jadi menariknya adalah saat ini aku tidak terlalu kepingin terjebak dalam sebuah genre gitu. Yes, aku lebih bisa bebas berdaulat untuk karya musikku sendiri mau dibawa kemana aja. Karena sayang buat aku sebagai pekerja seni ya, kalau harus dibatasi. Di situ-situ aja gitu ya. Aku suka eksplorasi sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kepikiran untuk eksplorasi genre ini sendiri itu udah dari dulu atau kayak baru sekarang nih, baru punya kesempatan atau mungkin baru kepikirannya sekarang gitu? Aku kalau dari rock ya itu kan udah kemarin-kemarin. Nah untuk yang Do Over ini nih rada berbeda nih. Nggak Elo juga, nggak Marcelo Tahito juga. Jadi kayak sesuatu yang emang baru gitu. Dan kalau ngomong kepikiran dari dulu, ini lagu dari tahun 2018 saya buat. Ya, bahkan jauh sebelum pandemi ya, 2 tahun sebelum pandemi. Jadi pas buat itu cuman sesederhana ingin
kalau ada satu lagu, aku pengen yang kalau di radio tuh orang ngobrol nggak harus kecilin volumenya. Oke, jadi biar orang tetap dengerin. Ya, nggak ganggu gitu, santai. Kalau lagi di kendaraan umum atau di kendaraan pribadi, orang dengerinnya juga di tengah kemacetan semua ya. Daerah sih aku rasa ada macetnya, jadi bisa lebih chill. Oke, dengan si Do Over ini. Yes. Berarti ini cukup signifikan sama yang kemarin-kemarin gitu ya. Dan hal yang baru, termasuk hal yang baru, berarti Widget punya challenging juga dong. Banget. Untuk seorang Elo dengan si Do Over ini. Yes, I love challenges. Suka ini, X Factor berarti. Gitu. Aduh. Gimana? Aku suka dengan challenges, karena kalau misalnya aku gak suka challenges, aku gak bakalan ganti Elo ke Marcelo Tahito. That's right. Bener juga ya friend ya, bener-bener. Karena bisa aja sih aku cuman ya, atau pergi untuk kembali atau masih ada terus, dan aku bisa nyaman duduk udah enak gitu kan. Tapi buat aku kayak penting deh kalau aku bisa explore potensi aku lebih lagi. Sebagai seorang pekerja seni itu yang paling penting gitu ya. Ada kesusahan tersendiri nggak di Do Over ini? Kan 2018. Berarti ini rekamannya di tahun 2018, maksudnya masa produksinya di 2018 atau kita produksi ulang nih di 2000 ini? Udah jadi di 2018. Udah jadi, baru dirilisnya? Mungkin ke 2023. 2023 ini. Makanya kesusahannya mungkin adalah sabar. Baik. Walaupun cukup lama tapi jadi juga jadi gitu ya. Jadi keluar juga dia. Ada perbedaan waktu zaman dulu kan berarti udah produksi gitu ya. Udah jadi. Kemudian dirilisnya sekarang gitu. Itu ada yang digubah-gubah lagi. Sama sekali gak ada. Berarti langsung udah langsung jadi, kita keluarkan. Jadi langsung keluar. Oke, cukup unik dan juga menarik Alfrenya di Do Over ini. Apalagi dengan judulnya sendiri juga cukup mencerminkan challenging itu tadi. Hal yang baru itu tadi ya. Oke, we'll be right back Alfred. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lengkapnya perkara Do Over ini seperti apa sih. Karena ya itu tadi ya, kamu tadi juga sudah sempat dengar kalau ini adalah yang cukup baru juga. Mungkin bisa baru untuk Elo, bisa baru juga nih untuk kita. Masih bareng sama Renata Angel dan juga Marcelo Tahito. Iya, wah. Suaranya harus begitu So announcer gitu kan. Marcelo Tahito. Kayak iklannya tadi. Anyway, Alfred, kita juga masih ngebahas sedikit seputar Do Over ini sendiri. Ya mungkin tadi kalau misalnya Alfred sempat kelewat gitu ya. Tadi beliau sudah ngasih tahu kalau ini cukup berbeza juga ya. Tadi sempat menyebutkan ada characterless. Characterless. Yang ternyata juga adalah sebuah karakter. Tapi sebenarnya kalau dari Elo sendiri dengan Do Over ini, ketika bikin Do Over, apalagi itu di tahun 2018 gitu kan. Ada nih jarak rentang waktu beberapa tahun sampai akhirnya berani nih kita riliskan aja di 2023 gitu ya. Kayak dan tidak ada gubahan juga. Habis itu ya kan gak ada gubahan juga gitu kan. Terus itu tuh waktu itu kayak wah gimana ya, apa harus dirilis aja atau yakin aja kayak gitu loh. Aku percaya kalau lagu Do Over ini butuh treatment khusus. Butuh orang yang khusus untuk mengelola lagu ini. Nah waktu itu tahun 2018, 2019 aku keluar dari label aku. Habis itu pandemi aku bikin album 99. Sampai tahun 2022 akhir itu ada orang yang mendekati aku untuk lo gak mau masuk label gue aja gitu. Oke. Nah orangnya namanya Aka dan labelnya adalah MK Records gitu. Buat aku waktu dia mengajukan itu, aku udah gak punya hits udah lama loh mbak. Aku udah 7 tahun gak punya hits. Karena aku keluarin lagu cuma ya kagak laku aja. So-so lah kita bilangnya. Terlalu gak masuk radar mainstream lah gitu ya. Oke. Karena dengan mungkin terlalu berisik kali atau terlalu apa. Anyway, buat aku orang yang bisa punya faith atau apa keyakinan terhadap potensi aku di saat aku nggak punya apa-apa, dan di situ aku langsung ini kayaknya orang yang tepat untuk bisa mengelola lagu gue gitu. Do it. Yes, jadi kayak langsung akhirnya sekarang aku bernaung di sebuah label namanya MK Records dan ini adalah karya yang paling yang aku keluarin bersama mereka. Do Over. Si Do Over ini. Even dari sudah cukup lama ya untuk bikinnya dan rilisnya sekarang. Ceritanya sendiri tentang apa gak itu? Mungkin boleh dijelasin ke Alfred juga. Mungkin secara lirik tentang CLBK kali ya. Cinta lama bersama kembali. No, cinta lama belum kelar. Oh my god, different ternyata Alfred ya. Cinta lamanya belum kelar. Jadi ya itu intinya lah. Tapi sebenarnya setelah aku bikin musik videonya, terus
aku kan gak ikut andil soal konsepnya. Konsep musik video ya. Jadi aku bener-bener collab sama si video makernya. Terus dia membuat sebuah jalan cerita yang kayak wow ini nyambung banget dengan konsep gue. Maksudnya gini, Do Over ini ternyata bukan cuma sekedar cinta, tapi lebih ke personal gue sendiri itu I have to do it all over again in terms of my career ya. Kayak promo lagi, media visit lagi, sesuatu yang aku udah lama sekali tidak lakukan sama sekali. Jadi mudah-mudahan juga it's gonna be a fresh start lagi untuk karirku gitu. Orang bilang life begins at 40 kan. Bener. Ya, terus aku sekarang udah 40. Yes. I have wife dan kid now gitu. Jadi kayak semuanya I have to do it all over lagi gitu. Bener. So it's cool. Jadi sesuai gitu ya. Yes. Terus waktu syuting video klip sendiri ada cerita-cerita lucu juga gak sih yang bisa dibagiin ke Alfred? Mungkin kayak aduh tiba-tiba harus begini atau harus begini gitu. Paling yang menarik adalah waktu ini yang belum pernah aku lakukan adalah kalau musik video gitu kan ada talent ceweknya kan. Bener. Terus yang kayak lu pokoknya terserah deh aku ngomong gitu sama musik video. Lu terserah deh lu mau bikin kayak gimana. Gue cuma titip pesan satu aja dari gue. Satu aja. Gue udah punya istri dan anak nih sekarang gue gak bisa. Gak boleh gak kalau gak ada adegan-adegan yang harus gimana banget gitu. Iya itu doang sih yang menarik. Karena aku belum pernah seperti itu kan. Oke, jadi gak perlu ada sentuhan tertentu gitu. Iya rada di batasi ya. Oke, anyway ini cukup seru juga ya dari seorang Marcelo Taito sendiri. Jadilah akhirnya untuk si video klip dari si Do Over ini. Itu syutingnya di Mandos. Di Jakarta. Di daerah Ampera kali ya, lupa. Pokoknya di sebuah gudang gitu lah. Oke. Dan seru sih, maksudnya aku udah lama banget gak punya music video yang seniat. Enggak juga sih, kita manusia niat banget. Tapi maksudnya ini konsep yang harus bersinggungan sama perempuan. Itu kan, weh gila, gue udah lama banget gak ngeluarin lagu-lagu ya. Bukan maksudnya, dari terakhir punya talent cewek kayaknya dari tahun 2016 deh. Lama banget. 2016. Lama benjets kalau kata itu gitu. Jadi kayak ini menarik lagi. Jadi kayak oke, gue harus bikin lagi yang kayak begini gitu. So I have to do it all over again. Pun juga dengan judul Do Over gitu do ya over. Kan. Jadi kayak sesuai aja gitu. Kayak nyembeng gak sih? Nyembeng benjet gitu. Anyway sebenarnya yang pengen kamu sampaikan juga nih ya ke khalayak ramai nih ya. Yes. Seputar Do Over itu apa sih? Sebenarnya lebih ke aku cuma pengen membuat sebuah lagu yang bisa dinikmati di perjalanan kalian sih. Yang perjalanan hidup maksudnya. Perjalanan hidup, perjalanan kendaraan kalian atau gimana. Kendaraan. Jadi benar-benar kalau lagi di misalnya kalau di lagi di kendaraan umum atau gimana, lagi di motor kali. Motor gak boleh sambil denger headphones katanya. Aku dengerin. You are not wise. Tapi pokoknya jangan. Pokoknya bisa supaya menemani harinya aja sih dan bisa lebih buat kepenatan kalian jadi chill. Oke. Gitu. Tapi kan tadi tentang cinta lama belum kelar. Yeah. Berarti kan agak melo dong liriknya harusnya. Tandanya kayak kamu tuh belum bisa move on. Yes. Sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu itu nangis lagi di mobil dengan ya Allah, enggak. Jadi gini sebenarnya mungkin refrennya gitu. Tapi ada satu refren yang bilang kan how I feel so blue. I'm so not over you, but I will start anew. Oke. Cause I know you're not for me gitu. Oke, jadi masih ada tapi ya udah. Ya udah, gue akan move on gitu. Nah, maksudnya it's a very positive message dan juga lagunya bisa buat joget-joget Josik gue bilangnya. Joget apa? Josik, tau gak Josik? Josik tuh gimana? Joget sikit gitu ya kan. Lebih Gen Z beliau ternyata Alfred ya dibanding saya sepertinya. Jadi joget-joget satu tehel gitu. Oke deh gitu. Oke, sambil dengerin itu tadi. Ivan kamu masih CLBK belum kelar itu tadi. Tapi bisa lah buat Josik itu Josik. tadi gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang pengen disampaikan. Lagunya sendiri juga cukup
dia 3 menitan sekian lah ya. Oke lah. Standar lagu masa kini. Standar radio lah, mestinya diputerin gak sih di Elvara ini mestinya. Puter lah, ya puter dong. Kan tergantung MD udah dimasukin apa belum nih kalau kita. Jelas. Kayak gitu ya. Oke, Alfred juga kalau misalnya kamu mau bertanya boleh kali ya. Boleh dong. Alfred juga mau nanya langsung ke Elo kalau misalkan pengen penasaran gitu kan sama si do overnya ini sendiri tentang apanya, boleh. Kamu langsung masuk aja di WhatsApp kita di 081 738 9300. We'll be right back. Halo, welcome back to Nanti Ponsik Salva FM Your Inspiration. Masih bersama Renata Angel dan juga Marcelo Tahita dengan baby barunya nih Alfrednya Do Over. Do Over. Yes. Anyway, tadi kan kita juga sudah sempat ngobrol dikit gitu ya. Perkara kalau misalnya kita ngomongin soal Marcelo Tahita, mungkin beberapa di antara Alfred tuh ingetnya ya pergi untuk kembali lah, R&B. Ada juga mungkin beberapa yang sudah ingat, Marcelo Tahita yang dulu tuh versi rada ngeroknya gitu kan. Ada versi rocknya dan kali ini adalah dengan Do Over. Tapi sebenarnya kalau dari Elo sendiri gitu ya, sekarang pengennya dikenal sebagai yang gimana? Gak pakai genre itu tadi atau isi karakterless itu tadi? Sebenarnya saat ini mau dikenalnya sebagai musisi aja sih. Musisi aja. Ya, maksudnya aku udah pernah coba main R&B, terus aku rock juga udah gak asing buat aku. Tapi sekarang ini aku gak bisa memplot aku bahwa gue nih ini loh gitu. Gak bisa. Dan aku juga tidak bisa menjanjikan apa-apa tentang apakah yang nanti akan keluar berikutnya. Let it flow aja gitu. Let it flow. Tapi punya goals juga gitu kan. I mean biasanya kan beberapa orang mungkin yang let it flow kayak, yaudah nanti kalau misalkan aku berubah ke sini, aku akan berubah ke sini, kayak gitu-gitu loh. Itu dia, aku nggak terlalu fokus tentang apa yang aku mau bikin nanti. Jadi single-single yang akan keluar nanti juga mungkin nggak bisa aku gambarkan juga akan seperti apa gitu. Karena aku juga nggak tahu. Oh, oke. Aku juga clueless tentang apa yang aku akan mau aku lakukan. Beneran, jadi tiba-tiba ngapain? Koplo kali gitu. Agak kaget berarti. Lumayan, tapi kan gila akustik nih jangan sesuatu yang aku belum pernah bikin gitu. Ya apa bossa nova gitu kali atau apa kita nggak pernah tahu keroncong kali gitu atau rock dude gitu. Kita kan nggak aku nggak pernah mau membatasi aku saat ini. So apa yang aku suka, apa yang aku dengerin ya aku coba jalanin aja dan aku coba buat gitu. Ya mungkin pertama adalah jadi si Do Over ini gitu ya. Ini kick off-nya. Apakah nanti Do Over ini akan tergabung menjadi salah satu EP mungkin? Kayaknya enggak deh. Album mungkin? Atau nggak tahu mungkin. Saya juga nggak tahu. Gini Mbak, aku nggak pernah. Aku saat ini punya konsep namanya berserah. So kamu tahu film Kung Fu Panda nggak? Oke, tahu dong. Kamu tahu Master Oogway nggak? Yang si kura-kura itu yang bijaksana banget. Dia bilang, yang receh itu tuh Bi. Why you're so worry about the future gitu kan. Karena future tuh future gitu. Yang past ya past. Tapi yang sekarang tuh kan namanya present gitu. Jadi kayak it's a gift. So focus on today aja gitu. Jadi aku gak terlalu yang udah nanti gimana ngikut aja. Ya mungkin inilah Elfrania kalau misalnya kamu punya kids kan akan ikutan nonton Kung Fu Panda juga ya. Itu bagus loh message-nya. Iya, tapi moralnya emang ada banget gitu kan. Oke. Anyway, tapi untuk project ke depan nih. Kalau yang sekarang kan mungkin kita sudah ngebahas seputar Do Over juga gitu kan. Apakah nanti project ke depan juga bakal ada single? Mungkin itu tadi kan biasanya kalau beberapa orang-orang kayak aku mau bikin album aja deh gitu kan. Ada tuh beberapa yang punya ambis yang cukup kuat gitu. Mestinya sih single dulu kali ya. Aku udah cukup banyak albumnya. 6 album tuh menurutku udah cukup banyak. Yang aku belum pernah keluarin tuh single justru. Nah saat ini aku kayak pengen single setiap 3 bulan atau 4 bulan. Terus. Jadi lebih seru gitu kayaknya. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini lebih seru. Tapi gak tahu juga nih, gak menutup kemungkinan tiba-tiba album gitu. Bulan depan keluarin album. Tiba-tiba gitu ngeluarin band gitu. Kita gak tahu. Ya. You never know. Tapi kalau dari Ella sendiri kan juga tadi sudah sempat bilang tidak mau membatasi diri. Tapi sebenarnya nih kalau misalnya kita korek lebih dalam di dalam hatinya seorang Elo gitu ya. Seorang Marcelo Tahita. Perkara genre. Yes. Lebih agak condong kemana? Kalau dikorek-korek nih. Korek ya. Aku cuman 2 sih yang bener-bener
mempengaruhi aku banget. Ada yang namanya R&B sama yang namanya rock. Oke, karena kan biasanya pasti lo pasti juga punya musisi yang favorit juga gitu kan. Maksudnya jadi your inspiration gitu kan. Ya, jadi kalau kenapa dua hal itu? Aku terpapar musik waktu itu tuh dengan musik rock. Dari umur kelas 4 SD itu aku udah dengerin rock and roll ya. Kita ngomong rock and roll tahun 50-an gitu. Ada Chuck Berry, ada Little Richard. Dan itu kalau kita tarik garis lurus ke atas atau garis terus ke bawah ya istilahnya yang ke depannya itu kalau nggak ada mereka-mereka itu ya nggak ada rock yang kita kenal sekarang. Oke, jadi dan mereka itu tidak ada kalau tidak ada yang namanya blues. Gitu loh. Jadi kayak R&B sama rock itu saling keterkaitan. Jadi kalau lu suka R&B, lu nggak suka rock, musical journey lu gak komplit. Kalau misalnya lu suka rock tapi lu gak suka R&B, musical journey lu juga gak komplit. Nah jadi aku tuh paling dua itu yang paling influence aku gitu. Tapi aku juga suka jazz, aku suka apa namanya hip hop. Jelas kayak oh ya. Post Malone is my jam ya. Alright. Tapi aku juga suka Taylor Swift. Oh masih dengerin. Jelas, Blank Space is my jam. Gila, aku kalau dengerin lagu itu bisa kayak joget-joget sendiri. Love is over. Jadi gak enchanted. Bener. Jadi aku kayak even K-pop kayak aku udah mulai terpapar deh. K-pop. So buat aku jadi kayak semuanya aku dengerin. Masih didengerin semuanya ya. So aku bisa dibilang aku adalah musisi yang genreless. Oh genreless itu tadi Alfred ya. Tapi anyway kalau dari lo sendiri kan juga pastinya cukup mengikuti lah. Pasti tahu juga gitu kan sekarang tuh kayak gimana sih untuk musisi-musisi yang sekarang sudah hadir. Mau yang lama atau mungkin yang baru juga gitu kan. Yang barusan rilis kayak gitu-gitu. Kalau menurut kamu sendiri tuh gimana untuk permusikan Indonesia ini? Menurut aku sih keren-keren ya. Maksudnya mereka punya wadahnya untuk tidak terlalu bergantung sama label. Karena mereka punya fasilitasnya untuk langsung keluarin karya lo tanpa harus ngasih demo kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu ngasih gimana? Demo, dikentangin, di segala macam. Tapi sekarang mereka udah bisa berkarya seperti apa yang mereka mau. Dan buat aku itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Tapi itu plusnya. Tapi minusnya adalah kalau mereka tidak berkarya terus akan selalu banyak banget yang baru-baru akan bermunculan. Jadi dari musiknya menurut aku udah keren-keren banget ya. Saat-saat ini gitu kayak band-band kayak macam apa Perunggu, The Johnson gitu tuh keren-keren banget. Terus kalau untuk soloistnya tiba-tiba ada yang kayak nggak baru-baru banget sih kayak Danila atau kayak Nadine. Terus kayak wah itu buat aku keren banget sih. Jadi kayak I wish gue saat ini umur 20 tahun. Coba aja gue 20 tahun saat ini gitu dengan segala platform yang udah ada seperti ini. Gue udah makin menggila kayaknya. Lagu gitu. But anyway it's okay. Tapi aku seneng ngeliat mereka-mereka ini yang amazing banget kayak punya karyanya, timnya, performance-nya, swag-nya, keren banget, gokil. Blank space-nya. Yes. Tapi anyway kalau dari lo sendiri juga gitu kan kalau kita lihat mungkin ya itu tadi kan sempat dibilang kalau misalkan ada nih platform-platform kayak gitu di tahun 20 di umur di umur segitu gitu kan. Kalau dari lo sendiri cukup ngikutin juga gak sih? I mean kayak untuk yang sekarang maybe ini di do over kita blast nih langsung yuk kita masukkan di platform di TikTok kita jadikan challenge like this like that collab juga sama yang lain-lain gitu. Ini menarik nih karena label aku nih isinya kira-kira ya umurnya 20 tahun di bawah saya. Gitu. Dia yang kayak bisa ngomong kayak Elo kayaknya fitnya harus diperbaiki kayak gitu maksudnya Renata tuh kayak gitu. Gimana fitnya harus diperbaiki akhirnya ngerubah fitnya. Terus kayaknya lo harus main TikTok deh. Nah itu. Akhirnya. Ada kan biasanya beberapa musisi yang enggak tetap kekeh gitu kan gak mau gitu. Kalau aku enggak, aku main. Akhirnya lu menurut lo konten apa yang bagus di TikTok? Akhirnya aku punya konten namanya Today at 4:20 PM. Itu adalah karena dia bilang gini, soalnya Kak Elo tuh kayak gak nge-reveal hidupnya pribadinya. Bener banget. Gitu. Terus akhirnya emang hidup gue menarik ya gitu ya. Terus Enggak apa-apa yang simpel-simpel aja. Orang suka attach dengan kepribadian. Sip kalau gitu. Terus kita buat lah. Berarti masih mau ya? Of course. Karena lo masih mau. Karena aku tuh bisa dibilang aku lumayan dinosaurus ya kalau di pergenzian sejujurnya. Sumpah. Tapi aku harus. Jadi T-Rex Alfred. Exactly. Aku harus keep up gitu. Dan aku ngeliat ternyata seru juga sih. And I don't have to be someone else. Aku tetap jadi Elo yang udah punya anak, udah punya istri. Tapi tetap
ngikutin aja gitu. Kayak I can still talk with orang yang kayak umurnya 20 tahun di bawah masih nyambung gitu. Dan buat aku it's a blessing gitu. Karena ada beberapa orang yang kamu bilang tadi yang tidak mau untuk mengikuti perubahan gitu. Buat aku man, adapt or die gak sih gitu ya. Kita harus adaptasi gitu, Karena sebenarnya kalau Renata lihat sih kayak kan juga kita nih sering ya untuk MC Sweet Seventeen, which is berarti kan gen apa ya kalau Sweet Seventeen tuh ya? Gen Z banget gitu kan. Dan mereka tuh kayak masih tahu gitu loh seorang Marcelo Tahito, masih dengar juga, even lagunya yang lama atau mungkin beberapa lagunya yang baru. I mean kayak mungkin inilah hasil dari reveal kehidupan itu tadi ya. Tahu, tapi maksudnya ada yang menarik adalah waktu saya ngeluarin Marcelo Tahito gitu ya. Banyak yang gak tahu kalau Elo itu Marcelo Tahito. Nah. Sampai kayak, Bang, gila lo Bang, lu mirip banget sama penyanyi Elo. Perasaan Anda gimana? Iya, ya. Perasaan aku happy karena gini, campaign aku sebagai Marcelo Tahito berhasil. Bener juga. Ada distinguished gitu antara Elo dan Marcelo Tahito dan itu berhasil. So buat aku jadi kayak yes gitu. Tapi kayak minusnya, waduh gue susah lagi nih. Menjelasinnya. Mensosialisasikannya ada. Kadang-kadang cuma kritis ya kan ketika dijelasin, dijawab. Exactly, that's why aku keluarin Do Over. Supaya something yang aku gak perlu ngejelasin lagi. Biar karyanya yang menurut aku cukup ringan ya. Cukup chill, cukup bisa keputar lah di Elvara dengan heavy rotation mestinya. Sehingga mereka Pada namanya JKT. Oke, tapi kalau dari Ella sendiri, kalau misalkan Elvran juga mau ngedenger lagunya, ini bisa didapatkan di platform mana aja? Bisa didapatkan di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Udah ada MV-nya juga di YouTube. Jadi kalian tinggal tune in aja sambil ngecek Do Over. Tapi gini, yang menarik adalah ada 2 account di Spotify aku. Satu namanya Elo, satu namanya Marcelo Tahito. Dan yang di Do Over ini di Marcelo Tahito. Yes. Jadi nanti Elvan bisa langsung klik aja. Atau kalau kamu nyari Do Over lah nanti kan keluar. Iya kan, langsung bisa kamu play, kamu masukin ke dalam playlist. Oke, begitu juga yang dari Elo yang pengen kamu sampaikan juga ya. Mungkin ke khalayak umum, ke khalayak ramai, ke publik nih. Menurut aku yang paling aku pengen sampaikan adalah mudah-mudahan Do Over ini bisa menjadi penenang dalam kehidupan kalian di hingar-bingar dan kebisingan yang kalian sudah jalani di kampus, di sekolah, di marketplace, di dunia pekerjaan kamu. Dan mudah-mudahan bisa jadi blessing juga untuk kalian. Biar agak chill lah ya kehidupannya ya. Chill. Oke, sama Josik, joget sikit. Joget sikit dulu ya. Baik, kita bakal balik lagi. Nanti kita punya challenge juga nih pastinya untuk Marcelo Tahito. Jadi jangan kemana-mana, friends. Oke, sesuai janji tadi Elvran ya, kita kan bermain challenge sih ya, karena kan suka challenging ya kan. Tapi ini challenge-nya challenge cek sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan jawab cepat saja. Alright. Aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijawab cepat aja. Terus nanti tinggal pilih satu. Nanti aku hitung 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Langsung ya, kita akan mulai nih Elvran ya. Siap. Bentar dulu. Single atau album? 1, 2, 3. Single. Oke. Rock atau pop folk? 1, 2, 3. Rock. Rambut panjang atau rambut cepat? 1, 2, 3. Rambut panjang. Oke, kenapa itu? Yang 2 tadi cepet banget jawabnya, yang ini kenapa ya? Iya, karena lagi ada kebosanan juga sebenarnya. Tapi malas juga kalau potong nunggunya kelamaan. Iya sih, berapa tahun ya udah ya rambut panjang ya? 2. Lama Dari banget. 2014 kali. Wow, baik. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Main TikTok atau rebahan aja? 1, 2, 3. Rebahan banget aja gitu. Kenapa? Aku anaknya mageran banget. Jadi enggak nih challenge gitu enggak? Enggak ya, enggak yang gitu. Gebrakan baru siapa tahu ya kan. Iya, tapi itu bikin challenge TikTok tuh gitu. Aku gak terlalu suka joget-joget juga sih sebenarnya. So ya rebahan. Rebahan aja ya. Oke. Lagi sih masih di TikTok juga. Challenge joget TikTok atau selfie yang disebar? 1, 2, 3.
selfie disebar nggak repot ya. Cuman kayak ceklek gitu dong. Terus Udah. ya. Ada angle tertentu dari seorang Marcelo Tahito? Gak ada. Jari atas, sudut Nggak. 90. Enggak. Right genic atau left genic kayaknya sama aja deh. Sama Jadi, aja. ya udah, Nggak pakai filter ya? Jangan. Nggak usah. Jangan, Oke. jangan. Baik. Yang terakhir. Solo atau band? 1, 2, 3. Solo. Solo aja. Yes. Oke, anyway, dari Marcelo Tahito juga sudah menyampaikan semuanya Alfrania dengan single barunya adalah Do Over. Mungkin yang terakhir boleh dari Marcelo Tahito nyuruh Elvra untuk bisa langsung rekomendasi aja musiknya ya kan. Biar bisa diputar di Elvara, silakan. Yes, buat semua teman-teman yang mendengarkan saat ini, aku cuma mau bilang sekali lagi, Do Over udah ada di semua DSP favorit kalian dan musik videonya juga ada di YouTube. Dan kalau iseng-iseng mau follow Instagramku di Marcelo Tahito boleh, atau TikToknya juga udah ada loh Oke. sekarang. Marcelo Tahito 77. Ada di situ semuanya ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari Marcelo Tahito? Mungkin Mbak Alvin yang sudah mendengarkan kita hari ini. Thank you udah mendengarkan kita hari ini, dan sukses buat kamu Mbak Renata, dan sukses juga buat Elvara. Oke, thank you so much Thank you Marcelo so Tahito. much. Kita tunggu karya-karya selanjutnya yang Yes. ya mungkin genreless tadi ya. Genreless tadi. Kita akan menunggu kejutan selanjutnya Alfred ya dari Marcelo Tahito. Thank Yes. you. Oke, thank you, bye-bye.